Kalian pasti udah mendengar tentang Rod Poneglyph kan? Itu adalah 4 batu besar yang menjadi kunci utama untuk menuju Pulau Laftel, pulau legendaris yang menyimpan One Piece. Kita tahu saat ini Luffy dan kru topi jerami sudah memiliki 3 dari 4 Rod Poneglyph, dari Zou, Whole Cake Island, dan Wano Kuni. Tapi pertanyaan besarnya adalah, di manakah Rod Poneglyph yang terakhir? Yoho, apa kabar nakama semuanya? Di video kali ini kita akan bahas sebuah teori yang bisa membuat kalian tercengang, yaitu bahwa Rod Poneglyph terakhir berada di tangan Skopper Gaban di Elbaf, dan juga kenapa saat ini ia dijuluki sebagai pria dengan luka bakar. Oke, mari kita bahas teorinya satu persatu. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Hubungan Skopper Gaban dengan bajak laut Roger. Pertama, mari kita ingat-ingat lagi siapa itu Skopper Gaban. Dia adalah salah satu tangan kanan dari Goldie Roger. Maksud kami tangan kiri dari Goldie Roger. Setelah mencapai Pulau Laftel, bajak laut Roger resmi dibubarkan oleh sang kapten. Lalu pertanyaannya, kemanakah mereka semua berada? Roger, iya dia sudah tinggal dan hidup tenang di surga ya. Silver's Rayleigh, tangan kanan dari Roger ini, tinggal di Sabaudi bersama Shaki. Lalu, Shanks membangun krunya sendiri, Buggy menjadi si Cibuka yang kini sudah naik pangkat menjadi seorang Yonkou juga. Tapi, Skopper Gaban menghilang begitu saja. Banyak yang bertanya, kenapa Eiichiro Oda tidak pernah memperlihatkan keberadaan Skopper Gaban sampai sekarang? Jawabannya mungkin sederhana, dia sedang menjaga sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. Ya, itu adalah Rod Poneglyph yang terakhir. Petunjuk tersembunyi di Elbaf dan hubungannya dengan Joy Boy. Sekarang kalian bertanya-tanya, kenapa Elbaf? Apa hubungannya dengan Skopper Gaban dengan tanah para raksasa ini? Sebenarnya, jika kita melihat beberapa petunjuk di manga, jawabannya cukup jelas. Dalam chapter 866 saat flashback Big Mom di Elbaf, kita melihat bagaimana Elbaf bukan hanya tanah para raksasa, tapi juga salah satu tempat paling terpencil dan terlindungi di dunia. Tidak sembarang orang bisa masuk dan keluar dari sana. Jadi bisa dibilang, Elbaf adalah tempat paling aman untuk menyimpan Rod Poneglyph terakhir. Ini didukung dengan geografis dan juga personil para raksasa yang hidup di sana yang disebutkan oleh Big Mom sebagai ras terkuat di muka bumi. Lalu, ingat ketika Kaido berbicara tentang Joy Boy di chapter 1014, dia mengatakan bahwa Joy Boy adalah orang yang bisa memikul beban sejarah dunia. Jika Joy Boy sebelumnya pernah berhubungan dengan seluruh dunia, artinya ia juga pernah berhubungan dengan bangsa raksasa. Maka logis jika Elbaf memiliki peran besar dalam menjaga peninggalan sejarahnya, termasuk Rod Poneglyph yang terakhir, dengan para raksasa yang juga menyembah Dewa Matahari. Ini sudah menjadi poin yang cukup untuk membuat para raksasa menerima dengan senang hati dan siap menukarkan nyawa mereka demi melindungi Rod Poneglyph terakhir bagaimanapun yang terjadi. Skopper Gaban adalah pria dengan luka bakar. Diskusi ini adalah diskusi yang udah ada dari zaman batu. Karena kemungkinan mengenai Gaban adalah pria dengan luka bakar itu terlihat sangat jelas, kami hampir tidak membuat video khusus mengenai Gaban adalah pria dengan luka bakar. Ya, ini adalah perdana kami buat diskusi khusus mengenai Skopper Gaban adalah pria dengan luka bakar. Skopper Gaban bisa dibilang adalah nomor 3 di bajak laut Roger. Yang pertama adalah Goldie Roger, yang mana dulu disebut sebagai Gold Roger. Nama Gold yang berarti emas. Lalu yang kedua, Silver's Rayleigh, yang mana berarti Silvers adalah perak. Dan Skopper Gaban, di sana ada kata copper atau perunggu, yang artinya dia adalah urutan ketiga dari Roger dan Rayleigh. Dan di sini, di dunia One Piece, Skopper Gaban sudah digambarkan jauh sebelum arc Wano Kuni berjalan. Kita sudah melihat Skopper Gaban seperti apa, dengan ciri khas dia memakai kacamata dan rambut panjangnya itu. Lalu kenapa saat arc Wano Kuni berjalan, kita disuguhkan karakter yang sangat mirip dengan Skopper Gaban? Yakni ia adalah Denjiro. Denjiro sebelum kematian Kozuki Oden begitu mirip dengan Skopper Gaban.
Dan karena kematian Oden Kozuki dengan alasan yang tidak bisa dijelaskan secara logika, kesedihan yang ia rasakan itu sampai membuat Denjiro berubah secara fisik. Meskipun begitu, Denjiro tetap hidup, bertahan dan menyusun rencana. Ia percaya bahwa hari di mana Kinemon kembali akan datang. Ia akan percaya bahwa orang yang akan meneruskan perjuangan Oden Kozuki untuk menjatuhkan rezim Orochi serta Kaido akan datang. Denjiro bertahan hidup dan melindungi hal penting selama ia hidup, yakni Komurasaki atau Kozuki Toki, putri dari Kozuki Oden. Nah, kasus yang sama menimpa Chopper Gaban juga. Saat Goldie Roger meninggalkan kapal saja, semua orang menangis tak henti-hentinya. Itu adalah perpisahan yang sulit untuk mereka terima. Dan saat Goldie Roger diberitakan meninggal, Kozuki Oden yang sudah hidup bersama keluarganya saja sampai menangis. Sangs yang menonton eksekusi secara langsung juga menangis. Apalagi Chopper Gaban yang merupakan orang nomor 3 dalam bajak laut dan sangat dekat dengan Goldie Roger. Ia pasti sangat sedih, yang saking sedihnya merubah fisik Chopper Gaban menjadi sosok yang tidak kita kenali sebelumnya. Sosok yang semua orang lebih mengenali dia secara penampilan luar dibandingkan dia itu siapa. Sosok Chopper Gaban tidak dikenali oleh orang yang melihatnya. Kenapa Gaban sampai melindungi Rod Poneglyph yang terakhir? Dengan poros cerita yang sudah merujuk pada siapa yang menemukan One Piece, dialah pemenangnya. Dan bagaimana yang disampaikan oleh Dr. Vegapunk bahwa ia berharap pada kelompok tertentu yang bisa mendapatkan One Piece, menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan One Piece adalah orang yang harus sesuai dengan norma-norma kehidupan. Jika orang yang mendapatkan One Piece adalah orang yang tidak sesuai dengan apa yang norma-norma kehidupan itu punya, maka dunia One Piece dalam bahaya. Sudah dijelaskan juga secara gamblang oleh Shirohige di Arc Marineford bahwa Roger menginginkan seseorang tertentu yang mendapatkan One Piece, dan Kurohige atau Teach bukanlah orang yang diinginkan oleh Roger. Dan untuk sampai pada Laftel, ada 5 hal yang dibutuhkan, yakni 4 buah Rod Poneglyph dan 1 orang pembaca Poneglyph. Sejauh ini, dari 4 Yonko yang tersisa, mereka punya 4 poin dari 5 poin. Sebelumnya, Luffy membagi salinan Rod Poneglyph yang ia punya pada Kid dan Law, dan di cerita yang kita ketahui, Law dihajar habis-habisan oleh Kurohige, dan salinannya sepertinya diambil. Artinya, Kurohige punya 3 Rod Poneglyph dan 1 orang yang bisa membaca Poneglyph, yaitu Charlotte Pudding. Artinya Kurohige punya 4 dari 5 poin. Dan yang kedua, Sangs, ia berhasil mengalahkan Kid dan sepertinya merampas segala hal yang Kid punya juga, termasuk salinan Poneglyph. Dan Sangs sepertinya punya 4 poin, yakni keempat Rod Poneglyphnya sudah ada di tangannya. Mengingat dia adalah orang yang berhasil menduduki Pulau Elbaf. Dan dalam chapter 1076, ia juga sempat menyinggung bahwa ia tidak bisa menahan diri untuk mengobrol dengan teman yang ia kira sudah mati. Dan orang itu sepertinya adalah Chopper Gaban. Ya, sehingga Sangs punya 4 poin, yakni 4 Rod Poneglyph. Namun, Sangs kekurangan 1 poin lagi, yakni orang yang bisa membaca Rod Poneglyph. Selanjutnya, Yonko Luffy, mereka juga punya 4 poin dari 5 poin. Hanya tinggal kekurangan Rod Poneglyph yang terakhir saja. Sehingga dari sini, poros cerita menjadi perebutan untuk mendapatkan 1 poin yang terakhir dari masing-masing bajak laut tersebut. Dan kenapa Chopper Gaban adalah sosok yang paling ideal untuk menjaga Rod Poneglyph terakhir? Karena dia adalah orang yang berhasil memecahkan kode-kode dari Rod Poneglyph, koordinat-koordinat tertentu yang akhirnya mengantarkan bajak laut Roger sampai ke Pulau Laftel. Ini diperkuat di chapter 967. Saat sang kapten bertanya apakah kita sudah memecahkannya, dan Gaban di sana sambil memegang pulpen dan ada peta di hadapannya, menjadi bukti bahwa orang inilah yang menemukan lokasi persis di mana Laftel berada berdasarkan informasi yang ia dapat dari Rod Poneglyph. Ya, meskipun bajak laut Roger atau Roger sendiri membuka era di mana era bajak laut untuk menemukan One Piece, tapi mereka punya kriteria sendiri tentang siapa yang pantas untuk mendapatkan itu. Mereka ikut memantau, mereka bertanggung jawab, dan mereka ikut andil dalam membentuk orang yang nextnya akan mendapatkan One Piece.
Luffy sepertinya dibiarkan untuk memakan buah setan Gomu Gomu no Mi di awal waktu. Luffy diajarkan haki secara langsung oleh tangan kanan bajak laut Roger yakni Silver Rayleigh. Dan kami yakin, Chopper Gaban akan menjadi gerbang terakhir apakah orang tersebut benar-benar pantas untuk sampai ke Laftel atau tidak. Bajak laut Roger masing-masing dari personilnya ikut andil dan memastikan bahwa orang yang mendapatkan One Piece adalah orang yang akan membawa hasil terbaik untuk dunia ini. Dengan begini, Elbaf akan menjadi mini arc yang mengagumkan. Ini akan jauh lebih merinding daripada arc Zou saat pertama kali Inu Arashi dan Neko Mamushi menjelaskan pertama kalinya dalam cerita konsep mengenai Rod Poneglyph. Sehingga menurut Nakama, apakah Chopper Gaban adalah pria dengan luka bakar yang menjaga Rod Poneglyph terakhir atau bukan? Itu saja video untuk hari ini. Subscribe untuk nggak ketinggalan diskusi menarik soal One Piece 2 kali dalam seminggu. Like jika video ini jika kalian cocok, komen jika ada hal lain yang perlu kita diskusiin secara detail di channel ini. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.